Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya kita pimpin doa. Ketua kelas boleh pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran KKA pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan lancar dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nak ya, sebelum mulai pembelajaran, siapa yang nggak hadir nak hari ini? Nggak ada? Nihil Pak. Nihil Pak ya? Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Berarti kalau masuk sehat semua nak ya? Alhamdulillah. Nah sebelum itu, walaupun sudah hadir semua, tetap Bapak absenkan biar nanti kita tahu siapa yang kita akan melihat kehadiran kita pada hari ini. Adinda Kalia? Hadir Pak. Andrin? Hadir Pak. Arpan? Hadir Pak. Jibril? Hadir Pak. Aisyah? Hadir Pak. Alvino? Hadir Pak. Amar? Hadir Pak. Anelia? Hadir Pak. Arista? Hadir Pak. Atifa? Hadir Pak. Aska? Hadir Pak. Askia? Hadir Pak. Balkis? Hadir Pak. Kalista? Hadir Pak. Zaki? Hadir Pak. Fatimah? Hadir Pak. Iza? Hadir Pak. Kaila? Hadir. Kemas? Hadir Pak. Kaira? Hadir Pak. Raisya? Hadir Pak. Hakim? Hadir Pak. Fahri? Hadir Pak. Langit? Hadir Pak. Naufal? Hadir Pak. Zahwan? Hadir Pak. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Mutia? Hadir Pak. Sabik? Hadir Pak. Nabila? Hadir Pak. Nindi? Hadir Pak. Raisya? Hadir Pak. Safa? Hadir Pak. Nur? Safa Nur? Hadir Pak. Anindita? Hadir Pak. Vivi? Hadir Pak. Yida? Nah, ini absen kita udah memanfaatkan fasilitas AI. Seperti pembelajaran kita, coding dan KKA, Bapak selalu memanfaatkan fasilitas AI. Ya, ini Bapak gunakan menggunakan Canva AI. Nah, kelihatan kehadirannya nanti itu 100% kalau terisi semua. Oke, sebelum mulai, biar kita fokus, ya, biar kita bisa refleks. Tadi kan belajar matematika, terasa otaknya terlalu berat, ya kita refleksi aja dulu nak ya, refleksi biar kita semakin semangat lah dalam memulai pembelajaran KKA. Oke, kita stop dulu. Boleh berdiri? Yuk, berdiri. Renggangkan tangannya. Kita senam-senam sedikit, walaupun cuacanya sedang agak sedikit panas-panas, biar kita bisa berkeringat. Oke, udah siap semua? Siap. Ayo tangannya. Enakan lagunya untuk joget? Yuk, kelingking bukan jempol ya. Yuk, fokus.
ingin goyangnya. Bagaimana nak perasaannya setelah joget? Bagaimana? Segar? Semangat ya? Biasanya kita Bapak dapat ngajar siang, sekarang kita ngajar pagi, kita harus gembira ya, harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran nak ya, Bapak mau kasih sebuah gambar. Nih, ada 2 buah gambar. Menurut kalian, ini adalah 2 buah gambar, ada yang before, ada yang after, ya. Dari gambar ini, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Boleh. Jadi itu adalah gambar suatu kasus yang berupa sebuah aparat yang telah memalsukan pekerjaannya, Pak. Jadi sebelumnya di sebelah kiri itu adalah foto sebelumnya, yaitu tempat parkir liar, Pak. Nah, dia mengeditnya memakai AI dengan cara memakai ChatGPT atau Gemini, Pak, agar pekerjaannya terlihat selesai, padahal belum, Pak. Dan itu adalah penyalahgunaan AI, Pak. AI itu sangat bagus, namun jika harus digunakan dengan bijak, Pak. Oke, bagus pertanyaan jawabannya. Nana, ini adalah Bapak pertegas ya. Itu benar seperti jawaban dari temannya. Ini adalah sebuah gambar. Ini before. Ini adalah before. Ini after. Nah ya, ini adalah sebuah kasus terjadi di Kalisari ya, akibat dari ulah orang oknum lah, kita sebut oknum. Dia mengedit, dia ada laporan ini, warga melaporkan sebuah kejadian kepada pihak terkait bahwa ini terjadi sebuah parkir liar. Pada malam hari sering terjadi parkir liar. Ini parkir liar. Nah, di parkir liar ini ketika dapat laporan, kelurahan itu merasa itu nggak pernah terjadi, ya, nggak pernah terjadi. Maka dia buat laporan ulang, mengedit foto yang dilaporkan menjadi hilang. Nah, dihilangkan, dilaporkannya balik bahwa itu nggak pernah terjadi, bahwa ada tempat parkir liar. Akan tetapi namanya media, nah ya, media itu nggak bisa kita hilangkan. Kasusnya naik terus, dan akhirnya tim dari pihak yang lebih terkait lagi melakukan sidak. Mana benar yang foto asli, mana yang benar foto palsunya. Ternyata ini yang asli. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Dampaknya ialah salah satu oknum pejabat di sana dinonaktifkan. Ya, akibat dari apa? Akibat dari penyalahgunaan AI. Nah, nanti materi pada hari ini kita akan memanfaatkan fasilitas AI. Kita akan membuat sebuah gambar. Bagaimana kita membuat gambar, memanipulasi gambar dan sebagainya, sehingga gambar yang akan kita ciptakan itu gambar-gambar yang bermanfaat. Nah, sebelumnya di pembelajaran kita sebelum-sebelumnya ada etika digital. Nah, hati-hati dengan etika kalian dalam bermedia sosial. Nah ya, takutnya ya, dengan adanya foto-foto seperti ini, foto kalian nanti akan diedit-edit orang juga, ya. Yang awalnya di tempat A menjadi tempat B, dan itu akan merugikan kalian, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami konsep dasar prompt engineering. Apa itu prompt? Prompt itu adalah perintah, nak. Misalkan kalian seperti orang tua kalian, nak, ambil panci di dapur, pasti kalian ambil kan? Nah, penerapannya dalam proses pembuatan gambar melalui aplikasi Gemini, ChatGPT, Canva secara etis dan efektif, biar kalian itu paham bahwa ChatGPT, Gemini itu bukan hanya untuk sebuah prompt aja, tapi bisa membuat sebuah konten kreasi atau gambar. Nah, metode pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan discovery learning dengan pendekatan pembelajaran mendalam, presentasi dan diskusi. Oke. Kita akan menggunakan Gemini, ChatGPT, apalagi Canva. Siapa? Biasa kalian menggunakan apa kalau buat gambar? Canva ya? Nanti kita coba pakai Gemini, ChatGPT, ya. Kalau Canva udah biasalah. Kalian kan kalau ChatGPT biasanya hanya berupa teks ya. Teks. Apalagi kalau ChatGPT hanya berupa teks saja ya. Tapi sekarang ChatGPT dan Gemini itu udah mengalami banyak perubahan-perubahan, banyak update-update
sehingga dia menjadi sebuah machine learning atau kecerdasan artifisial yang bisa membuat sebuah gambar menjadi jauh lebih menarik. Nah, contoh nih. Kita akan mengkaryakan sebuah visual, teks ya, berupa teks. Kalau dulu tuh kita buat gambar, ngedit pakai Photoshop dan sebagainya. Kalau sekarang kan karena kita pembelajarannya berbasis KKA, coding, kita akan membuat sebuah karya visual. Bagaimana teks menjadi sebuah karya. Contoh kayak gini, seorang siswa sedang belajar menggunakan laptop di kelas modern gaya realistis, pencahayaan terang. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini. Ini akhirnya. Kalau dulu kita buat ngedit gambar, kita cari dulu nih siswanya, ya. Kita cari dulu orang lagi duduk pakai laptopnya atau foto kita dan sebagainya. Nah, sekarang udah canggih ya, tinggal kita prom aja, tinggal kita ketikkan, kita bermain dengan keyboard ya, karakter dengan prompt atau dengan kata lain perintah. Nah, utama kita dalam menggunakan KA itu harus kita akan mempercepat desain. Jadi ada yang nggak suka desain? Siapa nggak suka desain boleh tunjuk tangan? Atau suka semua? Suka. Pasti punya Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Pasti sering ngedit video pakai CapCut dan sebagainya. Ya, nggak pemula lagi berarti kalian. Nah, ide kreatif. Siapa bilang sih KA atau AI itu membuat kalian jauh lebih pemalas? Siapa? Ada yang ngerasa AI itu buat kita malas? Enggak. Yang buat kita malas itu kalau ngepromnya cuma sekali, nak. Ya, kalau kalian ngepromnya berulang-ulang sesuai dengan perintahnya, maka dia akan memicu ide kreatif. Ketika hasilnya tampil, oh ini bukan seperti ini nih maunya seperti ini. Itu muncul ya ide-ide kreatif dan sebagainya. Nah, hemat sumber daya, efisiensi waktu, biaya produksi maupun ilustrasi. Nanti kalau kalian ke depannya misalkan buat poster dan sebagainya, manfaatkanlah AI atau KA dalam keseharian kalian. Nah, dalam pembuatan prompt itu harus jelasnya, harus ada objek utama, gaya gambar, warna, detail tambahan. Kenapa seperti ini? Ketika kalian hanya cuma buat objek utama, maka nanti prompt itu bias, gambarnya akan bias. Dia nggak tahu objek utamanya apa, gaya gambarnya seperti apa. Misalkan kita buatkan saya gambar anak sedang sekolah. Ya sekolah apa nak? SD, SMP, SMA, atau kuliah dan sebagainya. Maka akan tampil seperti apa? Nih contoh dari perbandingan prompt lemah dan prompt spesifik. Prompt lemah itu seperti ini. Gambar sekolah. Ya gambar sekolah. Hasilnya generik nak. Ya sekolah apa ini? Apa batu dan sebagainya. Ini dari prompt dari hasil yang ini. Nah kalau seperti ini, prompt kuat. Prompt kuat tuh ibaratnya tuh jelas ya. Gedung SMA modern. Ini SMA modern. Tambahkan tanaman hijau. Profesional 4K. Ya. Berarti dia akan menjadi sebuah gambar 4 dimensi. Oke, aman. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini Bapak gunakan ChatGPT ya. Oke, ada yang bisa jawab karena biasanya nih kita menggunakan KA nih. Ini KA nih. Tadi sedikit lambat kan? Biasanya kita ketergantungan sama apa? Boleh, Dinda? Menurut saya kalau menggunakan AI itu kita paling bergantung sama yang namanya internet, Pak. Oke. Kalau nggak ada internet, bisa nggak kita pakai KA? Sebenarnya bisa. Kalau kita pakai KA, kita tidak ketergantungan sama internet, tapi kita punya namanya database sendiri, nak. Kita punya machine learning sendiri. Kita punya database sendiri. Kita lakukan AI itu menggunakan server kita pribadi. Ya bisa. Tapi itu costnya mahal. Ya. Elon Musk, bukan Elon Musk, Meta aja
itu udah beralih ke AI sekarang, nak. Perusahaan besar sekarang beralihnya ke AI semua. Nah ya, materi tadi udah, sekarang kita larinya ke tugas. Tugas udah Bapak kirim ke grup WhatsApp-nya, nak ya. Materinya, temanya tentang pemanfaatan AI atau KA untuk desain grafis. Ya, sekarang itu semua larinya ke AI. Nah, materinya apa? Kita buat apa? Kita buat pamflet brosur. Kita kan sekarang lagi sedang fase-fase di akhir tahun ini, biasanya sedang penerimaan peserta didik baru atau SPMB. Nah, bagaimana kalau kalian nanti disuruh sama sekolah, disuruh membuat sebuah pamflet? Tahu kan pamflet? Kayak brosur ya? Nah, untuk mengetahui apa-apa aja yang ada di sana. Nah, nanti kalian buat pamflet. Untuk kelompok itu udah Bapak bagi, yang Bapak share semalam di WhatsApp. Ini udah duduk per kelompok ya? Nah, itu berdasarkan asesmen sebelumnya, nak ya. Nah, nanti kalian buat SPMB boleh, nama sekolahnya SMA Negeri 17 dan sebagainya, jadwal pendaftarannya buat aja tanggal hari ini dan sebagainya. Nah, langkah-langkah menentukannya, tentukan temanya dulu, buat promnya dan sebagainya. LKPD-nya udah, boleh diskusi, nak ya. Kalau ada yang nggak tahu, paham bagaimana cara ngeprom awalnya, boleh Bapak kasih contoh kayak gini. Ini contoh Bapak nih. Boleh diskusi, buka gadgetnya, yang ada tab pakai tab, yang ada laptop pakai laptop, yang nggak ada koneksi boleh gabung ke koneksi Bapak Vivo 04, itu free, nak ya. Ini contoh nih Bapak nih, Bapak buat nih, seperti tadi nih. Buat pamflet ukuran A4 tentang SPMB Negeri 17 Palembang. Nah, biasanya AI itu akan membuat konsepnya dulu. Nggak mesti isinya sama, nak ya. Bebas saja. Nah, maka tampilnya seperti ini. Apakah sudah sesuai? Belum. Kalau belum, tinggal kita tambahkan lagi promnya. Nah, ini yang akan kita pelajarin hari ini, ya. Pakai logonya. Nah, sekarang Bapak udah manfaatkan AI semua, nak. Tadi Bapak buat absen, udah pakai Canva AI. Buat LKPD, udah pakai Canva Code. Apa lagi? Biasanya. Boleh? Sigma AI. Yang lagi rame sekarang Grok. Ya, Grok AI dari Meta. Ya, dari Meta. Dia bangun itu, nak ya. Dia bangun server sendiri, ya. Mau nggak mau semuanya AI, nak. AI. Nah, ini ada tim sepak bola sekarang, nak ya. Tim sepak bola sekarang itu udah memanfaatkan AI. Ya. Apa yang dimanfaatkannya? Apa? Ayo. Yang suka bola. Apa? AI. Mencari talent scout, ya, pemain-pemain muda yang berbakat, ya. Dia akan mencari pemain melalui AI. Carikan saya pemain berbakat di umur sekian. Dia akan mencarikan di database yang ada di dunia maya. Ada lagi nih, kemarin Bapak ada dapat informasi memprediksi ketika dia mau melawan tim besar. Bagaimana cara saya memprediksinya? Dia akan memprediksi bagaimana sih cara saya. Bapak semua, nah termasuk Bapak ngajarin KA, biar kalian tuh bisa memanfaatkan fasilitas dari ChatGPT. Ya, ChatGPT bukan hanya bisa ngetik-ngetik aja, nak, tapi bisa juga bisa buat gambar. Boleh dicoba. LKPD-nya udah kan? Nah, coba buatkan gambarnya. Di prom aja, bawah, ketik di bawah ini. Buatkan gambarnya. Bentar. Nah, buat dia gambar. Kalau tadi hanya teks, karena kita di teks awalnya kita nggak buatkan prompt, buatkan gambarnya. Dia bias, nak. Biasnya arti kata, kalian ini butuhnya apa? Gambar atau teks? Atau berupa prompt? Seperti itu.
Kan sudah. Tampil gambarnya. Dia paling lama lah 2 atau 3 menit. Nanti tinggal kalau nggak sesuai prom lagi dan prom lagi. Oke. Kalau nggak paham boleh tunjukkannya, nanti Bapak deketin. Dia paling lama lah 2 atau 3 menit. Nanti tinggal kalau nggak sesuai prom lagi. Ya, sekarang tunjukkannya ya. Dalam jam 10. Diskusi udah, tinggal sekarang mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Tadi udah kalian kirim semua hasil kalian. Bapak lihat-lihat, boleh kelompok 1 maju depan. Udah Bapak nilai. Bapak lihat, presentasikan hasil dari kalian ngeprom. Boleh dijelas ini. Perkenalkan dulu siapa moderatornya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Safin Ramadhani selaku moderator. Saya Adipulina Aditya. Saya Ahmed Jura Alfala. Saya Muhammad Adun Hakim. Saya Vivi Alazazira. Saya Kaira Natasaki. Saya Muhammad Khofati. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan pamflet dengan menggunakan AI yang akan dijelaskan oleh Ahmed Jibril Alfala. Jadi ini adalah hasil dari prom kami bersama dari kelompok 1. Ini adalah hasilnya dengan langkah-langkah seperti ini. Awal-awalnya kami meminta ChatGPT dengan prompt seperti ini, yaitu buatkan pamflet SPMB SMA Negeri 17 Palembang. Lalu ChatGPT memberikan kami sebuah hasil prompt seperti ini dengan rincian. Lalu kami meminta ChatGPT menjadikannya sebuah gambar. Hasilnya awalnya tidak terlalu sempurna, maka kami lanjutkan dengan prompt yaitu mengganti logonya. Seperti ini, ganti logo sekolah dengan logo sekolah ini. Telah diubah dari hasil awalnya setelahnya seperti ini dan sebelumnya seperti ini. Lalu kami melihat juga kami mengganti sebuah siswanya sesuai dengan siswa SMA Negeri 17 Palembang. Lalu kami memberikan foto siswa SMA, lalu kami ganti dan hasilnya seperti ini. Lalu ini adalah hasil final yang telah kami siapkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, Kamas silakan. Oke, jadi pertanyaan dari saya yang pertama, apakah menurut kalian hasil yang telah kalian dapatkan itu sudah sesuai dengan keinginan kalian? Kita tadi lama di pengejaran materinya. Kita buka sesi tanya jawab. Tadi udah 1 pertanyaan aja untuk mempersingkat waktu. Kalau memang dari kelompoknya langsung bisa menjawab atau tanggapin, boleh langsung ditanggapin, atau mau diskusikan dulu, boleh. Oke, nah ya, Bapak silakan kembalikan ke kelompoknya. Baik, pertanyaan Kemas akan langsung dijawab dengan Nova. Nova, saya silakan. Baik, Kemas, tadi pertanyaannya mengenai apakah hasilnya sudah sesuai dengan keinginan kami. Jawabannya iya. Namun sebelum hasilnya sesuai dengan keinginan kami, itu hasilnya ada beberapa yang belum. Contohnya dari logo sekolah yang masih berbeda dan juga siswa yang berbeda. Jadi kami prompt berkali-kali dan menghasilkan pamflet yang setelah kami inginkan untuk SPMB SMA Negeri 17 Palembang. Bagaimana Kemas? Apakah sudah jelas? Siap, sudah, terima kasih. Terima kasih Kemas. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus, Nak. Kasih aplaus untuk teman. Boleh, silakan duduk, Nak. Oke.
Salah satu fungsi utama teknologi AI dalam pembuatan gambar digital adalah bener nggak? Nanti salah. Oh ya, sip. Ya, kasih hapus. Pertanyaan kedua, dalam proses pembuatan gambar menggunakan AI, prompt berfungsi sebagai kaki A atau B? Contoh berikut ini poster kegiatan sekolah modern yang seperti tadi ya. Dengan warna biru emas terdapat siswa tersenyum dan gedung sekolah realistis. Jawabannya apa? Oke, dan seterusnya. Asesmen udah ya, asesmen udah selesai. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau menarik kesimpulan? Nanti tinggal Bapak pertegas saja ya. Ada yang angkat tangan? Boleh, Adinda? Jadi menurut saya kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu menurut saya AI itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan hampir pekerjaan kita yang kita lakukan di sekolah ini mau tugas apapun itu bisa digantikan dengan AI dan itu sungguh bisa menefisiensi waktu, tenaga dan lain-lain dan juga bisa semakin membuat otak kita tuh lebih kreatif itu berpikir. Dan juga kita juga melalui pelajaran KKA hari ini kita juga tahu cara pemanfaatan AI yang benar dan tidak menyalahgunakan KA atau artificial intelligence itu sendiri. Sekian dari saya, Pak. Mana Adinda perasaan hari ini belajarnya menyenangkan atau membosankan? Kalau belajar KA? Menyenangkan sekali, Pak. Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus untuk Adinda. Oke, tadi dari Adinda udah kesimpulan. Nah, sekarang Bapak pertegas saja ya, bahwa kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini adalah kita akan memanfaatkan sebuah konten atau machine learning seperti ChatGPT dan sebagainya dalam membuat sebuah gambar yang bermanfaat ya. Jadi nanti kalian di dunia luar ya, tolong dijaga lagi etika kalian dalam bermedia nah ya. Karena kita takutkan konten kalian akan dimanfaatkan oleh orang lain ya, karena contohnya tadi kita gambar A kita rubah jadi gambar B dan sebagainya. Nah, jadi AI juga sekarang udah bisa melakukan sebuah pengeditan gambar dan sebagainya. Oke nak ya, untuk materi selanjutnya hari ini kita udah buat konten gambar. Nah, kita akan membuat konten video nanti di akhir setelah pembelajaran ini ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup semua? Oke. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, boleh ketua kelas pimpin doanya kembali supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajarin pada hari ini mendapatkan berkah. Nah ya, masuk otak, masuk di hati dan dimanfaatkan sesuai dengan keinginan kalian. Boleh ketua kelas pimpin doa? Baiklah, kita tutup pelajaran KKA pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya.